Terganggu bila kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terganggu bila kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu.
semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali di ibadah pagi. Pagi hari ini persiapkan hati kita untuk sejenak merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan yang kita dengarkan akan selalu membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang pencobaan. Coba kita buka sama-sama dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ya, coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Saudara, ayat ini mungkin sering atau pernah kita jumpai, namun mungkin kita selalu perlu mengerti kebenarannya dari ayat ini. Nah, ayat ini berbicara tentang pemberian sebuah keyakinan atau kepercayaan akan pemeliharaan Tuhan yang kekal menghadapi setiap pencobaan kehidupan. Ingat, hidup di dalam Tuhan bukan berarti bebas dari pencobaan. Hidup ikut Tuhan bukan berarti tidak akan dicobai, tidak ada pencobaan. Justru ketika orang sedang kuat-kuatnya, justru pencobaan juga akan semakin kuat. Kalau tidak percaya, saudara coba mundur ayat yang ke-12. Coba kita intip sebentar. Ayat yang ke-12 dari 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-12 dikatakan apa? Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Artinya apa? Trials, tribulations, itu akan selalu ada. Akan selalu ada godaan untuk marah, godaan untuk berbuat dosa, itu akan selalu ada. Kita hidup di dunia dan kita tidak perlu berpura-pura suci bahwa kita orang yang tahan godaan, tidak ada. Tapi juga di sini kita berbicara tentang janji Tuhan yang kekal, bahwa Dia akan selalu menjagai kita. Dia akan selalu mendampingi kita. Dan juga Tuhan melalui hambanya Paulus memberikan atau menyediakan warning. Hati-hati, berjaga-jaga. Ya.
Karena kalau seseorang itu terus-menerus menolak untuk berhati-hati, menurut Paulus ini saudara ya. Kalau seseorang itu terus-menerus menolak untuk berhati-hati, ayat 1-12 kalau saudara mau baca. Tidak mau berhati-hati, tidak mau menjaga diri, pasti jatuh. Tidak ada orang yang tidak bisa jatuh, tidak ada. Karena semua manusia itu manusia yang memang sudah jatuh dalam dosa. Apalagi ketika menggiurkan, sangat mudah sekali untuk jatuh dalam dosa. Nah, berdirinya kita, keteguhan kita itu tergantung dari iman kita dan persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau semakin kita mengosongkan diri, Tuhan bukan dagingku, bukan aku, tapi Engkau, maka tidak ada yang bisa dijatuhkan. Karena kita sudah menyatu dengan Tuhan. Dan kalau kita memutuskan untuk percaya, Tuhan aku belum bisa melihat, aku tidak tahu jalan keluarnya apa, tapi aku percaya firman-Mu, I have faith in you. Ini kata Paulus ya. Dan kita semakin menyatu dengan Tuhan, maka keakuan kita tidak ada yang bisa iblis jatuhkan. Karena kita sudah habis keakuan kita. Seperti gelas yang sudah tenggelam di dalam air. Tidak kelihatan. Dan tidak bisa dijatuhkan. Coba kita lihat ayat 13 lagi. Di situ dikatakan pencobaan-pencobaan. Kata yang dipakai di sini adalah pirasmos. Nah, mungkin saudara pernah dijelaskan, saya ingin jelaskan lagi supaya saudara ini semakin matang. Semakin mengenal karakteristiknya jemaat GAP itu, ngerti. Jadi tidak mudah dibengkok-bengkokkan. Ya, amin. Coba kita lihat. Kata pirasmos. Nah di sini, pirasmos itu kalau untuk Tuhan atau dikenakan kepada Tuhan, itu artinya adalah untuk to examine atau untuk menilai, ya, black or white, hitam atau putih. Tapi konteksnya di ayat ini, pencobaan yang dialami, karena di ayat ini dituliskan Tuhan akan memberikan jalan keluar, jadi jelas bukan Tuhan yang mengizinkan atau Tuhan yang, bukan mengizinkan ya, bukan Tuhan yang sedang mengeksamin atau sedang menilai, tapi di sini konteksnya adalah iblis yang memang melakukan pencobaan. Nah, ketika kata pirasmos ini dikenakan kepada iblis, seperti konteksnya di ayat ini, maka definisinya itu adalah solicit to do evil, atau kesepakatan, atau ada kong kali kong begitu ya bahasa Jawa Timurnya, untuk menjatuhkan manusia. Kesepakatan untuk menjatuhkan manusia. Jadi iblis memberikan pencobaan untuk menjerumuskan manusia. Itu memang rancangannya iblis, itu memang rencananya iblis. Saya ingat anak saya yang sedang suka nonton Superbook, ya. Kalau anak-anak saudara mau nonton juga boleh. Superbook itu adalah kartun rohani, kisah-kisah Alkitab yang dibuat kartun, dibuat oleh TBN, salah satu channel Amerika Kristen yang sangat-sangat populer dari dulu, dan ya salah satu yang bagus ya, Trinity Broadcasting Network. Nah, nama acaranya adalah Superbook. Salah satu yang Joel anak saya lagi suka itu adalah mengenai pertempuran terakhir. Dan di situ digambarkan ada seorang anak namanya Christopher Quantum ya. Tiba-tiba dia melakukan perbuatan yang salah. Dan tiba-tiba Superbook ini, teknologi yang canggih ini membawa Christopher ini ke masa depan, yaitu di akhir zaman. Dan di situ dia berjumpa dengan seorang yang perawakannya tinggi, gagah besar dan bersayap dan berbaju zirah. Tidak mengenalkan dirinya, tapi dia mencoba untuk menghibur Christopher. Tapi ternyata penghiburan yang dia berikan itu bukan penghiburan yang menyadarkan, tapi berusaha menjerumuskan Christopher Quantum ini. Dan betul, ketika saat itu digambarkan di kartun itu, Tuhan mengingatkan Christopher, jangan takut. Engkau tidak sendirian. Ketika sesosok yang di depan Christopher itu mencoba mengatakan hal-hal yang berusaha menghibur tapi bukan kebenaran,
tapi ternyata ditolak oleh Christopher. Maka sosok asli dari yang ada di depan Christopher itu muncul. Yang tadinya seperti malaikat yang bersayap, tiba-tiba berubah menjadi iblis. Ternyata dia digambarkan adalah Lucifer. Dan iblis ini akan selalu membujuk untuk si Christopher ini bisa menyalahkan dirinya, bahkan menyalahkan Tuhan. Memang Tuhan yang sengaja membuat kamu begini. Memang Tuhan yang membuat kamu begini. Sehingga waktu itu rumahmu terbakar. Begini. Dakwaannya iblis itu nyata. Seperti dikatakan di sini piratso. Iblis itu berusaha menjerumuskan manusia untuk dengan cara memberi pencobaan-pencobaan. Dengan cara memberi hal-hal yang berat. Melakukan hal-hal yang tidak sama sekali tidak ada dalam rencana Tuhan. Itu iblis menjerumuskan manusia. Nah, kalau kita berbicara mengenai ujian, trials. Ujian itu adalah ujian yang biasa. Dan di ayat ini sekali lagi saya tekankan, kalau Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar, berarti iblis yang melakukan pencobaan. Iblis yang memang berusaha menjerumuskan. Dan dikatakan ada eternal keeping, ada penjagaan Tuhan yang senantiasa, seperti penjagaan Tuhan terhadap Ayub. Karena apa? Dikatakan tidak melebihi batas kekuatan. Nah, ini penting. Kadang-kadang kita berpikir, aduh Tuhan mengapa begini? Tapi kalau memang itu diizinkan terjadi, tidak akan pernah melebihi batas kekuatan kita. Ya, karena Tuhan yang menjagai kita. Sekalipun kita berjalan melewati lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Karena Tuhan yang menjagai kita. Saya pun juga sedang belajar untuk percaya walaupun melewati lembah kekelaman. Saudara juga pasti bisa belajar. Walaupun berjalan melewati lembah kekelaman, tapi tidak takut bahaya. Karena gada Tuhan dan tongkat Tuhan itu yang menghibur kita semua. Amin. Dan sekarang kalau kita kembali kepada sosok pribadi Allah. Allah kita adalah sumber jalan keluar. Seperti tadi dikatakan. Allah kita, Yesus kita itu adalah sumber mujizat. Saya percaya saudara percaya akan hal ini. Yesus kita sumber mujizat. Kalau kita dekatnya pada Allah, maka kita akan mengalami mujizat. Saya katakan kita pasti akan mengalami mujizat. Karena saya hanya meresonansi apa yang Alkitab sudah katakan. Kalau kita mendekat pada Allah, kita akan mengalami mujizat. Tapi kalau kita menjauh dari Allah, keluar dari perlindungan Allah, maka iblis bisa menyerang kita habis-habisan. Orang yang sesaleh Ayub saja bisa dikerjai oleh iblis karena ada celah. Apalagi kita manusia yang tidak saleh, yang lebih banyak dosanya. Oh, sangat mudah iblis mengerjai kita. Walaupun mungkin tidak separah Ayub, tapi mungkin sepertinya kok tidak selesai masalah ini. Ada lagi masalah baru, yaitu. Maka saat ini kita ambil keputusan untuk semakin mendekatkan diri pada Allah. Karena Dia Allah yang setia. Karena Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Karena Dia Allah yang mengendalikan segala sesuatunya. Saudara, saya pernah bagikan ini, tapi Tuhan tuntun untuk mengatakan ini. Bersiap-siap untuk mengalami pembalikan ilahi, saudara. Bersiap-siap untuk mengalami divine reversal. Hari ini yang mungkin hidup kita merasa sangat amat di bawah, hancur. Kalau kita terus mendekatkan diri pada Tuhan. Kalau kita terus seperti bahan KPK yang terakhir kemarin. Kita memberi Tuhan ruang, memberi Tuhan kesempatan. Let go and let God. Kalau kita mau melakukan itu, nantikanlah Tuhan. Dan saat kita menantikan Tuhan, kata firman Tuhan, Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita. Maka kita akan bisa berlari dan tidak menjadi lelah. Berjalan tidak menjadi lelah. Karena Tuhan yang memberi kekuatan. Akan Tuhan nyatakan pembalikan ilahi. Karena Dia Allah yang ajaib. Mari terus mendekat pada Tuhan. Mari terus mendekat pada Tuhan. Ketika segala sesuatunya semakin buruk, kita semakin lelah. Itu adalah sebuah tanda bahwa
kita sudah hampir tiba. Kita sudah hampir selesai. Hanya mungkin tinggal 1-2 langkah lagi. Hanya mungkin tinggal 1 pukulan, 2 pukulan di pertambangan, maka intan berlian itu akan ditemukan. Terus mendekatkan diri pada Tuhan. Terus mendekatkan diri. Saya yakin, saudara pun yakin, tidak lama lagi akan terjadi pembalikan ilahi di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada perkara yang mustahil. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan akan beri kelegaan. Dan Tuhan akan berikan arahan. Jadi saat ini, kalau saudara merasa Tuhan saudara diam, mungkin nanti lain saat di ibadah raya saya akan bagikan. Kalau saudara merasa Tuhan sepertinya tidak berbuat apa-apa, enggak, Tuhan tidak diam. Tuhan bekerja. Tepat pada waktunya Dia akan nyatakan karyanya. Tapi bagian kita saat ini kalau kita merenungkan Tuhan kok mengalami pencobaan, no. Kita belajar bahwa apa yang sedang kita alami itu memang dunia rancangkan begitu. Iblis yang rancangkan kejahatan. Tapi ada penjagaan Tuhan yang menemani kehidupan kita setiap saat. Oleh karena itu, kalau kita berbicara mengenai pencobaan, kita juga harus berbicara tentang Tuhan yang melepaskan kita dari pencobaan. Tuhan yang memberikan jalan keluar. Maka saat ini pandang Tuhan kita. Dia akan memberikan jalan keluar. Pagi hari ini setelah tayangan ini selesai saudara lihat, berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya yakin Tuhan mendengar doa saudara. Katakan, Tuhan, Engkau Tuhan yang memberi jalan keluar. Aku percaya kepadamu. Aku percaya akan jalan keluar yang sudah Kau siapkan bagiku. Maka terjadi dalam nama Yesus. Amin saudara. Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengarkan. Dan biar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semuanya sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus, mengalami pertolongan dan keajaiban dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan melihat kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan terjadi. Kami percaya dengan sungguh-sungguh. Mari semua yang bersyukur, sekali lagi katakan bersama-sama, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.